Hai teman-teman level 8, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak organ apa aja yang menyusun sistem pernafasan pada manusia? Ayo. Jadi, di sistem pernafasan pada manusia terdiri dari 7 organ. Yang pertama ada rongga hidung, lalu ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Jadi ada 7 nih organ penyusun sistem pernafasan pada manusia. Kita akan mulai bahas fungsinya satu persatu. Dimulai dari rongga hidung. Rongga hidung memiliki fungsi untuk tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh kita. Nah, di sini ada silia nih teman-teman. Silia berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang terdapat pada udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Udara yang sudah masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga hidung akan dilanjutkan ke bagian faring. Letak faring berada di belakang lidah kita, teman-teman. Nah, setelah udara melalui faring akan diteruskan ke laring. Di laring ini terdapat katup epiglotis dan pita suara. Nah, apa tuh fungsinya katup epiglotis? Jadi, katup epiglotis ini menghubungkan antara sistem pencernaan dengan sistem pernafasan. Makanya, kalau kita lagi makan itu dilarang berbicara. Kenapa? Karena katup epiglotis ini dapat membuka menutup saat kita berbicara. Jadi bahaya kalau sampai tersedak. Nanti makanan yang harusnya masuk ke sistem pencernaan malah masuk ke sistem pernafasan. Itu sangat berbahaya ya teman-teman. Setelah udara melalui laring, maka udara akan masuk ke dalam trakea. Nah, di trakea ini terdiri dari rambut-rambut halus dan juga ada lendir. Fungsinya buat apa? Berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ada 2 penyaringan. Pertama di hidung, kedua ada di trakea. Lalu udara yang sudah sampai trakea kemana nih? Udara yang sudah sampai trakea akan dioper lagi ke dalam paru-paru. Nah, manusia memiliki 2 paru-paru, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan itu memiliki 3 lobus atau 3 bagian, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau 2 bagian. Udara yang sudah sampai trakea maka akan masuk ke dalam bronkus, baik bronkus kanan maupun bronkus kiri. Lalu akan diteruskan ke bronkeolus. Dan yang terakhir, udara akan masuk ke dalam alveolus. Nah, alveolus ini berfungsi untuk tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi bentuknya alveolus kurang lebih kayak gini nih ya teman-teman. Alveolus ini dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler, pembuluh darah terkecil di dalam tubuh kita. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang warna merah sama biru. Apa nih maksudnya? Jadi, saat pembuluh darah kita berwarna merah, maka pembuluh darah itu kaya akan oksigen. Sedangkan untuk pembuluh darah yang berwarna biru, ini miskin oksigen. Artinya miskin oksigen itu lebih banyak kandungan karbon dioksida. Maka nanti di alveolus ini ada pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, gimana nih mekanisme pernafasan pada manusia? Jadi ada 2 mekanisme pernafasan pada manusia. Ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi keadaan saat tubuh kita memasukkan udara. Udara yang masuk menghasilkan rongga dada yang mengembang, sehingga tulang rusuk pun berkontraksi. Gitu teman-teman. Lalu paru-paru yang ada di dalam rongga dada itu akan membesar volumenya.
yang menimbulkan tekanan udara di daerah dada itu mengecil. Itu yang menyebabkan udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan mekanisme ekspirasi yaitu keadaan saat kita membuang udara keluar nih. Jadi saat habis menghirup, kita akan menghembuskan kembali kan. Nah, keadaan saat kita menghembuskan kembali udara yaitu tulang rusuk akan relaksasi, jadi rongga dada akan mengempis. Itu mempengaruhi apa? Volume paru-paru pun jadi mengecil sehingga tekanannya lebih besar dan menyebabkan udara dapat keluar dari hidung kita. Gitu teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah memperhatikan materi mengenai sistem pernafasan ini. Kita akan lanjutkan berdiskusi di Zoom saat daring ya teman-teman. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.